Saudara, salah satu pertanyaan yang muncul dalam benak orang-orang percaya di sepanjang zaman hingga saat ini adalah, why do God let suffer in Christian life? Kenapa Tuhan membiarkan pencobaan, baik itu penderitaan atau masalah-masalah dalam hidup orang-orang percaya khususnya? Ketika kita tidak mengerti kebenaran, tidak mengerti pribadi Allah dengan benar, maka kita akan memiliki respon yang salah ketika kita mengalami masa-masa yang tidak enak atau masa-masa sulit dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan katakan di dalam Hosea bahwa umatnya binasa karena tidak mengenal Tuhan. Penting bagi kita anak-anak Tuhan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Pengenalan kita akan Tuhan itu tentu dari wahyu, dari penyataan Allah sendiri. Ketika kita mengenal Tuhan, itu bukan hasil penemuan manusia, bukan hasil riset manusia, tetapi karena Allah sendiri yang berkenan untuk menyatakan dirinya, menyingkapkan dirinya, mewahyukan dirinya kepada kita melalui firman-Nya. Nah, saudara, yang dikasihi Tuhan, saya akan baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 untuk kita pelajari bersama-sama pada saat ini, supaya kita dapat mengerti kebenaran yang sesungguhnya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saya akan baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13, demikian firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Untuk mengerti ayat ini, kita harus mengerti dahulu, memahami terlebih dahulu latar belakang dari surat Yakobus. Surat Yakobus ini adalah salah satu surat umum. Kenapa dikatakan surat umum? Karena surat Yakobus ini tidak ditujukan kepada satu jemaat tertentu saja, seperti surat 1 Korintus atau surat 2 Korintus, di mana kedua surat itu ditujukan kepada satu jemaat khusus, yaitu jemaat di Korintus, dan karena masalah-masalah khusus. Nah, sementara surat Yakobus ini tidak ditujukan kepada suatu jemaat di lokasi atau skopus tertentu, tapi kepada orang umum. Karena apa? Di dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi, pembaca surat ini adalah 12 suku di perantauan. Nah, dari sini, para sarjana teologi menyepakati bahwa pembacanya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang berlatar belakang Yahudi yang ada di perantauan. Artinya, tinggal di luar Palestina. Nah, jadi orang-orang yang ada di perantauan itu mengalami banyak masalah sosial. Kalau saudara baca dari surat-surat Yakobus ini, maka kita akan mendapatkan beberapa masalah yang terdapat di sana. Yang pertama adalah masalah pencobaan. Mereka mengalami banyak pencobaan. Di dalam ayat 1, maksud saya di dalam pasal 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan yang dialami oleh pembaca surat Yakobus bukan 1-2 pencobaan saja, tetapi berbagai-bagai pencobaan. Kompleksitas pencobaan mereka itu sangat beragam. Nah, saudara, selain itu, mereka juga mengalami pertengkaran satu sama lain. Mereka juga mengalami keadaan yang tertindas, di mana orang kaya seringkali menindas orang yang miskin, orang yang status sosialnya lebih tinggi, menindas orang-orang yang memiliki status sosial lebih rendah. Oleh karena itulah si Yakobus maksud saya itu ingin menegur mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Dan dalam bacaan kita hari ini, kita akan membahas khusus tentang pencobaan, di mana jemaat di sana pada waktu itu, orang-orang Kristen yang ada di perantauan pada waktu itu mengalami pencobaan yang cukup berat. Dikatakan bahwa kalau seseorang dicobai, jangan ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Saudara, kita seringkali melakukan hal yang sama. Ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, tidak sedikit dari kita yang mempertanyakan atau mungkin menyalahkan Tuhan dengan mengatakan bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Yakobus mengatakan demikian, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sekilas kalau kita perhatikan terjemahan Alkitab kita, terjemahan baru, dikatakan Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun.
Seolah-olah Tuhan itu mampu atau mau mencobai seseorang, tapi dia memilih untuk tidak mencobai. Ya kan? Kalau kita belajar dari bahasa Indonesia yang diterjemahkan ini, kita akan memahami seperti itu. Seolah-olah Tuhan itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk mencobai manusia, tapi dia tidak mau mencobainya. Bahkan dikatakan Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Jadi kata dicobai ini, kalau kita perhatikan dalam tata bahasa Indonesia ini adalah kata kerja bentuk pasif. Sebenarnya di dalam bahasa asli, kata dicobai itu bukanlah kata kerja berbentuk pasif, tetapi merupakan kata sifat atau adjektiva. Saya akan baca di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, dikatakan demikian. Gartheos apeirastos. Dikatakan apeirastos. Kata apeirastos itu dari dua kata, yaitu a dan peirastos. A ini artinya tidak, no. Sedangkan peirastos ini dari bentuk nominatif peirasmos, yang artinya pencobaan. Jadi apeirastos, ketika dua kata ini digabung menjadi satu, yaitu apeirastos, maka artinya sebenarnya adalah tidak bersifat cobaan. Karena tadi bentuknya adalah bentuk kata sifat. Jadi dikatakan terjemahan harfiah, kalau saya terjemahkan dari bahasa asli, dikatakan demikian. Allah itu tidak bersifat cobaan. Artinya dalam kepribadian Allah sebagai Allah itu, dalam sifat-sifatnya, atribut-atribut Allah itu, dia sama sekali tidak bersentuhan dengan yang namanya cobaan. Dia tidak kenal yang namanya cobaan. Jadi artinya sifat Allah itu tidak ada yang berbau cobaan. Sehingga ketika kita mengalami pencobaan, masalah, penderitaan itu bukanlah dari Allah, sama sekali no. Kenapa? Karena Allah itu sendiri sifatnya tidak bersifat cobaan. Makanya dikatakan Yakobus, dilanjutkan Yakobus, dari mana sebenarnya pencobaan yang kita alami? Dalam ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikir olehnya. Seringkali pencobaan yang kita alami, penderitaan, masalah yang kita alami itu adalah berasal dari diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Ketika kita hidup dalam daging, maksud saya ketika kita masih hidup dalam daging ini, sebagaimana Paulus katakan, dia selalu berusaha untuk mengalahkan daging. Meskipun kadang-kadang dia berusaha untuk melakukan apa yang baik, yang benar, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dikatakan Paulus dalam Roma pasal 7. Artinya dalam hidup manusia, ketika manusia masih hidup dalam sarx ini, dalam daging ini, maka pencobaan itu akan datang dalam diri manusia. Dan seringkali pencobaan itu datang dari dalam diri kita. Godaan-godaan dari dalam diri kita. Ini yang terjadi kepada jemaat-jemaat yang menjadi pembaca surat-surat Yakobus ini, saudara dikasih Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam ayat 17 dikatakan Yakobus demikian. Maksud saya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Si Yakobus ini menekankan bahwa yang Tuhan berikan itu adalah yang baik dan sempurna, perfect. Kalau kita mengingat kembali dalam kisah penciptaan, Kejadian pasal 1 ayat 31, setelah Tuhan selesai menciptakan bumi dan seluruh isinya, termasuk kita manusia, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan melihat segala sesuatu yang diciptakannya sungguh amat baik. Ciptaan Tuhan baik. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan, Tuhan tidak pernah menciptakan dosa, Tuhan tidak pernah menciptakan pencobaan. Tapi pencobaan itu muncul dari keinginan daging yang berjuang di dalam hidup kita, meskipun kita menjadi orang-orang yang percaya. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, mari kita meminta selalu Roh Kudus guide us. Roh Kudus itu yang memimpin kita, memberikan kita kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita akan kesulitan untuk melakukan kehendak Tuhan. Alkitab memberikan kesaksian jelas bahwa perintah-perintah Tuhan itu bukanlah berat. Sangat mungkin kita lakukan, asal kita depend on Holy Spirit, bergantung kepada Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dari pelajaran Alkitab yang kita terima hari ini, kita belajar bahwa Tuhan itu sama sekali tidak bersifat cobaan.
Dia tidak mungkin mencobai manusia. Karena sifat cobaan itu tidak ada dalam sifat-sifat atau atribut-atribut Allah. Dia Allah yang adil, dia Allah yang kasih, Allah yang maha kuasa. Dan ketika dia mengizinkan, saya pakai kata mengizinkan, dia hanya mengizinkan pencobaan itu datang menghampiri hidup kita dengan satu maksud, supaya kerohanian kita itu dibangun. Kita memiliki ketekunan untuk tetap dekat bersekutu dengan Tuhan. Jadi, kalaupun Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita, ingat, itu bukan berasal dari Dia. Dia hanya mengizinkannya. Dan apa yang Tuhan izinkan itu untuk satu tujuan, yaitu membentuk kerohanian kita semakin murni bagi Tuhan. Sebagaimana Paulus katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan dikatakan ketika kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggung pencobaan tersebut. Saya mengajak kita semua untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Di hari-hari akhir ini yang kita butuhkan adalah kebenaran firman Tuhan, bukan yang lain. Kemampuan kita, kehebatan kita, kedudukan kita, apapun yang kita andalkan selama ini, ingat, itu semuanya akan habis lenyap. Dan yang tetap tinggal selama-lamanya adalah firman Tuhan. Mari semakin dekatkan diri saudara kepada Tuhan, supaya ketika kita mengalami apapun dalam hidup kita, kita memiliki perspektif yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menyertai, memberkati saudara semua.